Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dimulai. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran, ibu mau absen terlebih dahulu ya. Nanti yang namanya panggil tolong bilang hadir ya. Siva, oke, Ayu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya di pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian masih ingat gak? Kalian belajar tentang apa sama ibu? Oke, betul banget. Kita udah belajar tentang perubahan wujud cat. Banyak banget kan? Nah, ibu juga udah nge-spill nih. Udah spill salah satu perubahan apa satu lagi? Oke, betul. Namanya perubahan kimia ya. Di minggu sebelumnya ibu udah jelasin sedikit banget ya ke kalian tentang perubahan kimia. Ada larutan apa aja? Ada larutan asam, betul banget. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain nih? Ibu kan udah kasih ya list barang-barang apa aja yang kalian bawa. Coba kalian tebak. Hari ini kita mau eksperimen apa? Oke, jadi hari ini kita akan eksperimen kekuatan asam pada koin kusam. Nah, di pertemuan sebelumnya, ibu kan kalian masih ingat gak materi apa? Ibu spill sedikit materi apa coba? Korosi. Oke, betul ya. Materi korosi sama larutan asam. Nah, sebelum itu ibu mau bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang sampai 5 orang. Ibu bakal bagi sesuai absen ya. Oke, silahkan kalian kumpul sesuai dengan kelompoknya. Oke, kalian sudah berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Oke, nah sebelum itu ibu mau bagi ini LKPD-nya satu kelompok, satu LKPD ya. Oke, nah di sana silahkan kalian isi identitasnya. Kalian kelompok berapa? Namanya siapa aja? Silahkan ditulis ya. Nah di LKPD itu ada tujuan pembelajarannya ya. Bisa kalian baca ya di LKPD-nya. Kalian tuh bisa menjelaskan proses perubahan yang terjadi pada larutan garam dan cuka sebagai salah satu contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari setelah melakukan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan eksperimen secara sederhana berkelompok dengan mengikuti langkah-langkah secara berurutan. Yang ketiga itu peserta didik dapat menyimpulkan proses perubahan kimia setelah melakukan pembelajaran. Jadi nanti kalian akan bereksperimen bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian di akhir akan ada presentasi ya dari setiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, di LKPD itu udah ada materi pembelajarannya ya, materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Di minggu sebelumnya juga ibu udah jelasin sedikit ya. Kita udah belajar tentang korosi sama larutan asam. Silahkan sekarang kalian boleh baca materinya selama 7 menit. Apakah cukup? Oke, alhamdulillah cukup ya. Ibu kasih waktu 7 menit. Silahkan kalian baca materi di LKPD-nya. Oke, semuanya udah selesai bacanya. Nah, sekarang kita akan menonton video terlebih dahulu ya. Videonya sama tentang korosi ya. Kita akan nonton videonya terlebih dahulu. Kok bisa besi berubah menjadi karat? Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi. Oke, gimana nih kalian udah paham belum materinya tadi yang kalian baca di LKPD sama yang video tadi yang ibu tampilkan? Oke, alhamdulillah ya, semuanya udah sedikit paham ya. Mungkin ada yang lebih paham lagi. Nah, selanjutnya kita akan mulai eksperimennya ya. Sesuai dengan judul di LKPD-nya tadi apa? Kekuatan asam pada koin kusam. Kekuatan asam pada koin kusam. Jadi nanti di sana ada tujuan praktikumnya ya. Boleh kalian baca. Selanjutnya kalian udah siapkan alat dan bahan yang udah ibu kasih list di minggu sebelumnya? Oke, silahkan kalian siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada apa? Ada air. Yang kedua, larutan cukanya, betul. Yang ketiga ada garam. Yang keempat, 2 mangkok ya. Kalian boleh
mangkok apa aja. Selanjutnya ada sendok bersih, ada tisu, sama ada koin. Betul, ada koin kusamnya ya. Ini yang nanti akan kita eksperimennya nih, koin kusam. Kalian juga boleh ya gunakan masker. Di depan udah ada maskernya, nanti silahkan setiap kelompoknya untuk ambil maskernya ya. Selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangannya juga sama, udah ibu sediain di depan. Nanti silahkan ketua kelompok untuk maju ke depan dan bagikan ya kepada kelompoknya. Nah, alat dan bahannya udah siap semuanya. Oke, silahkan kalian baca langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah ada di LKPD, boleh juga ikuti ibu ya untuk langkah-langkahnya. Di LKPD itu kan udah ada langkah-langkahnya ya, boleh kalian baca nih. Atau kalian bisa juga ikuti ibu ya. Ibu juga sama akan melakukan eksperimen yang sama ya. Di sini kita siapkan dulu 2 wadahnya ya. Boleh wadah apa aja, silahkan yang kalian bawa di rumah ya. Ada 2 wadah di sini. Kalian silahkan tuangkan air secukupnya aja ya, sedikit asalkan si koinnya ini bisa terendam. Koinnya bisa terendam, oke? Silahkan kalian tuangkan. Oke. Selanjutnya masukkan cuka ya, larutan cukanya kalian masukkan secukupnya saja, oke? Silakan kalian masukkan. Sudah. Selanjutnya kalian masukkan garam. Kalian garamnya dari mana nih? Dari dapur ya, atau dari mana, atau beli lagi? Boleh kalian silakan masukkan garamnya ya. Garamnya 1 sendok makan aja ya, 1 sendok makan. Silahkan kalian larutkan. Larutkan sampai larut ya, air cuka sama garamnya sampai larut, oke? Nih di yang ini tuh isinya isi air bersih aja ya. Silahkan kalian larutkan sampai larut. Oke, ini udah larut nih ya. Selanjutnya kalian siapkan ada 6 koin. Di sini ibu punya 6 koin. Nah, di tabel pengamatannya itu ada 5 waktu ya. Satunya lagi itu dicelupkan aja. Cuma dicelupkan, nanti langsung ambil gitu. Jadi kalian silahkan siapkan 6 koin. Oke, udah siap? Silahkan kalian letakkan aja 6 koinnya. Jadi nanti setiap yang dicelupin itu koinnya akan berbeda ya. Koinnya akan berbeda. Nah, di sini kan ada tabel pengamatan ya, ada waktu, kondisi awal, kondisi akhir, apa yang terjadi dan apakah lebih bersih atau tidak. Nah, di sini tuh ada 6, ada yang dicelupkan aja, kemudian yang selanjutnya itu ada 5 waktu. Jadi di sini kita siapkan aja 6 koinnya ya. Ibu di sini udah siapkan 6 koinnya. Nanti ketika kalian udah bereksperimen sesuai waktunya, silahkan kalian langsung isi aja sesuai dengan tabel pengamatan ini. Nah, anak-anak jangan lupa ya, sebelum kita melakukan eksperimen, kita harus memakai sarung tangan terlebih dahulu karena si larutannya ini lumayan berbahaya dan bau juga ya. Jadi silahkan kalian pakai sarung tangannya terlebih dahulu ya. Oke, di sini ibu juga pakai. Oke. Kita sambil lihat tabel di pengamatannya. Yang pertama, silahkan kalian celupkan aja. 1 koin ini kita celupkan aja, terus kita ambil lagi ya. Oke, semuanya bisa diikuti. Kalian celupkan, langsung ambil. Kita bersihkan ke air bersih ya. Kita langsung ambil lagi. Kemudian kita elap pakai tisu. Oke, kalian simpan aja ya. Silahkan kalian simpan lagi yang dicelupkan aja. Oke, yang selanjutnya yang 30 detik. 30 detik kalian ambil koin baru. Nah, si koinnya ini silahkan kalian celupkan. Kita tunggu 30 detik ya. Timernya ada di depan ya, ibu timer. Nanti kalau udah waktu 30 detik ibu bilang, ibu kasih tahu ya. Kita tunggu. Oke, udah 30 detik, silahkan kalian angkat. Kalian celupkan kembali ke air bersih. Kalian bersihkan, kemudian kalian lap lagi pakai tisu ya.
Oke, udah. Kalian simpan yang 30 detiknya. Nah, selanjutnya yang 1 menit. 1 menit silahkan kalian masukkan kembali ke larutan asamnya sama cuka sama garamnya ya. Kita tunggu 1 menit. Nanti ibu kasih tahu ya kalau udah 1 menit. Kita tunggu. Oke, udah 1 menit. Kalian angkat. Kalian masukkan kembali ke air bersih. Kalian boleh kucek-kucek. Selanjutnya kalian bersihin, dikeringkan ya. Kalian simpan yang 1 menitnya. Selanjutnya yang 5 menit, kemudian 10 menit, 15 menit, silahkan kalian sesuaikan ya, silahkan setiap kelompoknya. Boleh ikut ibu juga boleh ya. Kita masukkan yang 5 menit. Kita tunggu yang 5 menitnya ya. Nanti kalau udah 5 menit ibu kasih tahu, silahkan sambil menunggu kalian bisa mengisi ya tabel pengamatannya. Tadi kondisi awal si koinnya bagaimana, berwarna atau berkilau, kondisi akhirnya itu bagaimana, apa yang terjadi dan apakah lebih bersih atau tidak, silahkan kalian diisi ya di tabel pengamatannya. Oke, ini yang 5 menit udah. Kalian bersihkan ke air bersih, kemudian kalian keringkan ya di tisu. Simpan, nanti kalian bisa bandingkan ya. Kemudian sekarang yang 10 menit. 10 menit kita tunggu. Oke, udah beres. Kalian masukkan ke air bersih. Selanjutnya sama ya kayak tadi, kemudian kalian keringkan. Oke, yang satu lagi di 15 menit. Mungkin kalian kenapa nggak 1 jam atau 2 jam? Oke, kita terbatas waktu ya. Nah, dengan waktu 15 menit juga itu nanti kalian juga bakalan tahu ya. Sekarang yang 15 menit. Kita tunggu. Silakan ya sambil mengisi tabel pengamatannya. Kita angkat, kemudian kita bersihkan ke air bersih, kemudian kita keringkan ya. Kalian simpan yang 15 menitnya. Oke, semuanya aman. Gimana, tangannya aman kan pakai ini? Oke, bagus. Silahkan, yang belum selesai boleh selesaikan ya. Kalau ibu udah selesai nih di depannya sampai yang 15 menitnya. Semuanya udah? Oke, semuanya udah, alhamdulillah. Silahkan kalian isi dulu ya yang tabel pengamatannya. Tabel pengamatan tadi yang ada di celupan sama 5 waktu sampai 15 menitnya, silahkan kalian isi dulu. Apakah lebih bersih, apa yang terjadi, silahkan kalian isi ya. Nah, kalau kalian udah isi itu, silahkan di sini di LKPD selanjutnya itu ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini sesuai tadi yang kalian eksperimen ya. Koinnya itu bagaimana? Di sini ada 5 pertanyaan, silahkan kalian jawab. Nanti hasil dari tabel pengamatan, hasil yang kalian jawab akan kalian presentasikan ke depan ya. Setiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Apa yang terjadi terhadap koin yang kalian celupkan kepada larutan asamnya ya. Larutan asam, cuka sama garam. Oke, betul sekali ya. Oke, kalian udah selesai semuanya. Boleh kalian buka aja ya. Buka buat sarung tangannya. Hati-hati ya, langsung dibuang. Gak boleh dipakai lagi ya, gak boleh dipakai lagi. Silakan kalian langsung buang aja, simpan di tempat aman. Oke, nah selanjutnya ibu akan panggil atau ibu akan acak ya satu kelompok silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Semuanya boleh maju ya, semuanya boleh maju, nanti kalian presentasikan semuanya. Oke, ibu mulai panggil dari kelompok 3. Siapa nih kelompok 3? Oke, kelompok 3 silahkan ya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kalau ibu, aku dari kelompok 3 bu. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tadi eksperimen yang sudah kita buat. Oke. Nah, di sini ada tabel pengamatan, waktunya tuh ada 6 ya. Yang dicelupkan 30 detik, 1 menit, 5 menit, 10 menit sama 15 menit. Nah, tadi yang dicelupkan kondisi awalnya itu tidak kusam. Pas dicelupin itu tidak terjadi apa-apa. Kondisi airnya sama aja kayak gitu. Jadi nggak lebih bersih, jadi tetap sama. Kemudian yang 30 detik itu awalnya kusam, sama kusamnya. Kondisi akhirnya itu sama, tidak ada perubahan. Soalnya mungkin karena 30 detik itu tidak terjadi apa-apa, belum bereaksi, jadi sama aja. Jadi apakah bersih itu tidak juga.
Kemudian yang 1 menit itu kondisi akhir koinnya itu ada bersihnya Bu, ada sedikit banget bersihnya. Jadi apakah lebih bersih? Iya, lebih bersih tapi sedikit. Kemudian yang 5 menit itu kan lebih lama dari 1 menit. Jadi awalnya koinnya itu warnanya gelap, kusam, pas di kondisi akhirnya itu ada bersihnya Bu, ada terjadi gitu. Jadi si kotoran itu mulai sedikit menghilang. Apakah lebih bersih? Iya, lebih bersih. Mungkin tadi karena si cuka sama garam itu udah bereaksi Bu ke koinnya. Iya, betul. Oke, selanjutnya yang 10 menit juga sama Bu, kondisi awalnya itu gelap, kondisi akhirnya itu berkilau, yang terjadinya si kusamnya itu mulai nggak ada, apakah lebih bersih? Iya, lebih bersih dari yang sebelumnya. Nah, kemudian di yang 15 menit si koinnya itu bersih banget Bu, awalnya itu kan kusam banget. Nah, kondisi di akhirnya itu bersih Bu, bersih banget. Yang ini tuh lebih berkilau dari di antara semua yang lain, di antara 6 itu di 15 menit itu paling bersih. Nah, selanjutnya Ibu, di sini aku mau menjawab pertanyaan ini yang 5 ya Bu. Nah, mengapa koin itu bisa berubah dan membuat koin kembali berkilau setelah direndam dalam larutan cuka dan garam? Nah, kelompok 3 itu menjawab karena cuka dan garam itu bisa membersihkan kotoran dan karat di permukaan koin, sehingga koin yang tadinya kusam itu menjadi bersih dan berkilau kembali. Kemudian yang kedua, bagaimana perbedaan koin yang dicelupkan dengan koin yang direndam 30 menit. Nah, koin yang hanya dicelupkan sedikit lebih bersih, sedangkan koin yang direndam 30 menit itu lebih terlihat bersih Bu, kemudian mengkilap juga. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana kamu tahu koin yang direndam lebih lama itu terlihat berbeda dari koin yang direndam sebentar? Karena koin yang direndam itu lebih lama itu Bu, warnanya itu lebih cerah dibandingkan koin yang direndam hanya sebentar. Nah, selanjutnya Ibu di nomor 4 itu, jika koinnya itu kan tadi gak dibilas dulu ya Bu dengan air. Nah, apa yang terjadi? Kemudian mengapa koin itu jadi lengket Ibu? Koin itu tidak lengket, gak dikusam juga, karena si cuka sama garamnya itu masih menempel di koinnya gitu, jadi gak dibersihin. Kemudian yang kelima, bagaimana menurutmu jika koin direndam lebih dari 1 jam? Koin mungkin akan menjadi sangat bersih Ibu. Tadi kan yang 15 menitnya juga bersih banget ya. Mungkin kalau 1 jam itu lebih bersih banget Bu, tetapi bisa juga rusak atau warnanya berubah karena terlalu lama direndam gitu. Begitu Ibu dari kelompok 3. Alhamdulillah ya, semua kelompok tadi udah tampil ke depan, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 udah tampil, dan kalian udah tahu kan tadi di antara 6 koin itu mana nih yang kusam, mana yang agak kusam, lebih berkilau sampai berkilau banget. Kalian udah tahu ya. Kalian udah bandingkan di antara 15 koin itu, ternyata yang paling bersih yang mana? Oke, betul banget, yang 15 menit. Oke, gimana nih eksperimen hari ini? Kalian apakah senang? Oke, alhamdulillah ya kalau kalian senang. Jadi hari ini kita udah belajar apa? Kekuatan asam pada koin kusam. Koin kusamnya itu bisa kalian bersihkan menggunakan apa aja? Menggunakan larutan. Betul, larutan apa? Larutan cuka sama garam. Oke, dilarutkan. Oke lah, kalian udah tahu ya tadi sesuai dengan eksperimen yang telah kalian lakukan. KPD yang tadi sudah Ibu bagikan, kalian lengkapi ya, kalian lengkapi semuanya apa aja yang harus diisi. Nanti kalau udah, silahkan kalian kumpulkan di depan ya. Silahkan kalian dikumpulkan di depan sampai dengan refleksinya ya, kesimpulannya, refleksinya. Oke, mungkin di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit ya. Jadi tadi di antara larutan asam, cuka, sama garam itu ketika dilarutkan itu bisa membersihkan koin yang kusam. Semakin lama si koin itu direndam, semakin bersih juga koin yang kita bersihkan ini ya. Kalau tadi waktunya ketika dicelupkan aja nggak terjadi apa-apa, tapi kalau 15 menit kita rendam, kita bersihkan, ternyata itu bisa membersihkan koin yang kusam ini ya. Koin itu bisa berkilau kembali. Nah, alhamdulillah anak-anak, di pertemuan ini kita udah belajar ya, tentang perubahan kimia yang sederhana, yaitu tentang korosi, larutan asam gitu ya. Nah, jadi silahkan kalian juga bisa melakukan eksperimen ini di rumah ya, karena alat-alatnya juga, barang-barangnya itu bisa kalian dapatkan di dapur, jadi kalian bisa bereksperimen kembali ya. Alhamdulillah di pertemuan kali ini itu udah selesai. Silahkan kalian bereskan kembali ya untuk alat-alat sama bahan-bahannya.
silahkan kalian bereskan kembali. Nah, kalau udah, silahkan kalian untuk duduk sesuai dengan bangkunya masing-masing. Kalian rapihkan kembali bangkunya ya. Nah, alhamdulillah pertemuan kali ini udah selesai. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.